Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari menggelar sosialisasi tertib berlalu lintas dan himbauan tentang penertiban kendaraan overdimensi. BPJS Kesehatan melakukan pengecekan kesiapan BPN Kabupaten Manokwari. Kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, kasus kematian RH dan kedua anaknya yang meninggal di sekitar pantai BLK Sanggeng, Manokwari pada tanggal 21 Februari 2022 resmi ditutup oleh Kepolisian Resort Manokwari. Kepolisian Manokwari resmi menutup kasus kematian ibu dan kedua anaknya yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2022 saat ditemukan dalam kondisi tergantung di atas pohon dan dua anak korban yang ditemukan dalam kondisi tenggelam di sekitar pantai BLK Sanggeng, Manokwari. Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Gulto membenarkan bahwa kini kasus kematian RH resmi ditutup karena dari hasil pemeriksaan alat komunikasi memang ada persesuaian. Secara umum, Parasian menyebutkan pelaku adalah korban, maka perkara ini dinyatakan tuntas. Berkembang saksi, hasil pemeriksaan kita terkait alat komunikasi memang ada persesuaian. Berarti secara umum kasusnya sudah selesai dan sudah tuntas? Secara umum pelaku adalah korban, maka perkara tuntas. Diketahui pelaku yang merupakan korban sendiri ikut menghilangkan nyawa kedua anaknya yang masih berusia 5 dan 3 tahun yang terjadi di sekitar pantai BLK Sanggeng pada tanggal 21 Februari 2022 lalu. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari menggelar sosialisasi tertib berlalu lintas dan imbauan tentang penertiban kendaraan overdimensi, overloading atau odol bagi pengemudi truk di kota Manokwari. Sasaran sosialisasi tersebut yakni pengguna jalan dan para pengemudi truk yang melintas di kedua ruas jalan yang dilaksanakan di Haji Bawosi dan Jalan Siliwangi. Dengan memberi himbauan kepada pengemudi truk untuk tidak mengangkut muatan yang berlebihan atau overload sesuai dengan standar. Kasat Lantas Polres Manokwari, Ibtu Suban Ohoimas mengatakan, Lantas Manokwari saat ini gencar melaksanakan kegiatan rutinitas dalam rangka peningkatan ketertiban berlalu lintas dengan sasaran, yaitu pelanggaran overdimensi atau odol. Suban menyebutkan, operasi di lapangan masih ditemukan muatan yang melebihi kapasitas daripada ketentuan daya angkut truk. Kendaraan yang memiliki muatan berlebih bisa menimbulkan bahaya, karena memperlebar titik buta pengendara, membatasi ruang gerak, pengereman tak maksimal hingga dapat menimbulkan kerusakan kendaraan di tengah jalan. Baik, jadi kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari melaksanakan kegiatan rutinitas dalam hal peningkatan disiplin berlalu lintas di wilayah hukum Polres Manokwari dengan sasaran prioritas yang saat ini menjadi atensi prioritas dari Korlantas, yaitu pelanggaran overdimensi overload atau disingkat odol. Pelanggaran odol sendiri ini memang di beberapa kali kegiatan yang kami laksanakan di lapangan masih kami temukan, khususnya dalam hal loading atau pengangkutan muatan dari setiap kendaraan muatan angkutan barang yang di lapangan. Ini kalau kita melihat dalam ketentuan bahwa setiap pengangkutan itu tidak melebihi daripada kapasitas bak truk dan tidak melebihi daripada ketentuan daripada daya angkut itu. Kendaraan pengangkut telah diatur dalam pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas yang isinya setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau paling banyak Rp500.000. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, BPJS Kesehatan Kabupaten Manokwari pada Selasa pagi melakukan pengecekan kesiapan Badan Pertanahan Kabupaten Manokwari dalam rangka mengimplementasikan Impres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN KIS.
BPJS Kesehatan Kabupaten Manokwari Selasa hadir di kantor Badan Pertahanan Kabupaten Manokwari guna memastikan BPN Manokwari dalam mengimplementasikan Impres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN KIS. Selain memastikan kesiapan BPN untuk mengimplementasikan Impres nomor 1 tersebut, dilakukan juga press conference yang berlangsung secara daring dan juga luring yang diikuti oleh BPN se-Kabupaten Kota. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Barat, Freddy A. Kolintama, Kepala BPN Manokwari Maisar, Kepala BPJS Kesehatan Manokwari Denny Jermi Mase, serta Notaris PPAT Rahel Indrasari Sidabutar. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Manokwari, Denny Jermi Mase, pada kesempatan tersebut menyampaikan kehadiran BPJS Kesehatan di BPN Kabupaten Manokwari untuk memastikan implementasi Impres nomor 1 tahun 2022. Yang mana salah satu poin menegaskan tentang transaksi jual beli rumah dan jual beli tanah wajib terdaftar sebagai peserta BPJS aktif. Melalui Impres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi program BPJS, diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan juga masyarakat mendapat jaminan kesehatan. Kegiatan ataupun pelaksanaan implementasi dari Impres 01 tahun 2022 baik di BPN dan juga di BPJS Kesehatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sebenarnya bahwa kita tidak menyusahkan peserta ataupun penjual pada saat pengurusan tanah. Lewat program ini, lewat pelaksanaan Impres ini, kita ingin sehingga masyarakat bukan saja di Manokwari tapi di Provinsi Papua Barat dan juga di Indonesia tentunya benar-benar memiliki jaminan kesehatan yang nantinya pada saat dia membutuhkan pelayanan kesehatan benar-benar dia bisa mendapatkan akses layanan kesehatan secara baik, bermutu dan berkualitas. Nah, ini sebenarnya tujuan inti atau harapan lewat implementasi daripada Impres 01 ini. Dalam rangka optimalisasi Impres tersebut, BPJS Kesehatan Manokwari dalam waktu 7 hari ke depan akan melakukan pendampingan pada Badan Pertanahan. Sudah disiapkan, baik itu secara online maupun secara offline. Untuk offline, kami petugas BPJS Kesehatan menyiapkan petugas kami di setiap kantor BPN Kabupaten Kota yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat untuk 7 hari ke depan. Itu petugas kami akan standby selama 7 hari kerja untuk memastikan bahwa proses jual beli tanah ini tidak dipersulit, tapi justru untuk memudahkan dan kelancaran dalam memastikan bahwa peserta BPJS juga ini aktif. Sehingga mereka nantinya bisa mendapatkan pelayanan baik itu untuk pengurusan jual beli tanah maupun juga untuk akses pelayanan kesehatan. Kakanwil BPN Papua Barat, Freddy A. Kolintama, pada kesempatan tersebut menyampaikan Impres nomor 1 tahun 2022 hanya diperuntukkan pada proses jual beli tanah dan juga rumah yang diwajibkan sebagai peserta BPJS aktif. Instruksi Presiden nomor 1 2022 yang wajib BPJS pelayanan adalah peralihan hak khususnya jual beli saja, jual beli untuk satuan rumah susun. Apabila nanti kemudian karena di Impres itu jelas penekanannya di jual beli saja. Tapi kan ya rumah susun ya? Satuan rumah susun. Hak jual beli hak milik atas tanah dan satuan rumah susun. Pada press conference BPJS Kesehatan bersama BPN Kabupaten Manokwari yang berlangsung Selasa kemarin dilakukan juga penyerahan cenderamata dari BPJS Kesehatan Manokwari kepada Kakanwil BPN Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, Dewan Pertukangan Nasional Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia melaksanakan pertemuan dengan pihak SMK Negeri 2 Manokwari dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pekerja konstruksi di Papua Barat. Dewan Pertukangan Nasional Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia Wilayah Papua Barat hadir sejak tahun 2019 dan berjalan aktif pada bulan Oktober 2021. Dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia di bidang konstruksi yang belum memiliki sertifikasi kompetensi kerja, dengan memberikan diklat dan juga sertifikasi sesuai amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, sehingga bisa mempersiapkan sumber daya manusia di bidang konstruksi yang kompeten. Untuk saat ini, Dewan Pertukangan Nasional Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia Wilayah Papua Barat sudah hadir di 9 kabupaten kota seprovinsi Papua Barat dan akan dibentuk di 4 kabupaten lainnya, yaitu Teluk Wendama, Kaimana, Tambrau, serta Pegunungan Arfak. Setelah terbentuk, saat ini Dewan Pertukangan Nasional atau Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia Wilayah Papua Barat terus melakukan sosialisasi dan juga kerjasama dengan beberapa mitra strategis, salah satunya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Manokwari, yang diharapkan tenaga pendidik dan juga siswa yang lulus dapat memiliki sertifikasi, sehingga bisa turun langsung ke dunia kerja. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Manokwari Regina Wutoi saat diwawancarai mengatakan, kehadiran Dewan Pertukangan Nasional atau Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia Wilayah Papua Barat diharapkan adanya kerjasama sehingga dapat menyelenggarakan diklat dan juga sertifikasi, dan juga pihak sekolah bersedia untuk menjadi tempat pelatihan. Terima kasih terkait dengan audiens kami pada Dewan Pertukangan Nasional di hari ini. Ya, kami sangat bersyukur dari SMK Negeri 2 Manokwari, di mana berbagai kendala khususnya dalam sertifikasi siswa, di mana persyaratan untuk para lulusan kami bisa tersertifikasi dan mampu untuk berada di dunia kerja dan mampu bersaing. Ini sangat penting. Dengan adanya audiens kami di hari ini, kami berharap bisa ditindaklanjuti dengan MOU dan lembaga pendidikan ini siap sebagai tempat sertifikasi, antara lain menyediakan fasilitas berupa sarana prasarana, ruangan, tapi juga asesor-asesor yang ada di sekolah yang siap nanti mengikuti sertifikasi untuk mendapatkan lisensi guna mendukung program dari Dewan Pertukangan Nasional ini. John Rumbarar, Ketua Dewan Pertukangan Nasional atau Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia Wilayah Papua Barat, kehadiran Dewan Pertukangan Nasional dapat mensertifikasi tenaga konstruksi di Papua Barat, sehingga terciptanya sumber daya manusia yang berkompeten dan siap bekerja. Yang saat ini kami DPN Perkasa hadir di Papua Barat untuk menjadi wadah rumah besar bagi pekerja konstruksi tukang bangunan Indonesia wilayah Papua Barat. Dengan adanya DPN Perkasa ini kami berharap tukang bangunan pekerja konstruksi yang belum memiliki sertifikasi kompetensi kerja bisa datang kepada kami sebagai wadah kita bersama untuk kegiatan diklat dan sertifikasi. Kami berharap dengan diklat dan sertifikasi ini sesuai amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, kita bisa sama-sama melaksanakannya dan mempersiapkan sumber daya manusia pekerja konstruksi yang kompeten. Dengan hadirnya Dewan Pertukangan Nasional, Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia di wilayah Papua Barat diharapkan pembinaan dari pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga kabupaten kota untuk melakukan sertifikasi tenaga konstruksi sehingga kita dapat menghasilkan konstruksi berkualitas di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan olahraga tinju, khususnya tinju amatir di Manokwari pada tanggal 28 Februari hingga 1 Maret 2022 kemarin, berlangsung Baransau Boxing Day di Manokwari. Bertempat di Gor Sanggeng Manokwari, kejuaraan tinju amatir Baransano Boxing Day digelar selama 2 hari. Baransano Boxing Day yang diikuti oleh 50 petinju yang berasal dari 15 sasana
dibuka oleh Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Huerinusa. Pembukaan Baransano Boxing Day dihadiri Bupati Manokwari Hermus Indo, anggota DPD RI Philip Wamafma, Ketua Petina Papua Barat Clinton Talo, serta Forkopimda Kabupaten Manokwari, dan serta pengurus Baransano Boxing Day. Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Barat yang dibacakan oleh Asisten 2 Setda Papua Barat menyampaikan, olahraga tinju baik di Manokwari maupun di Papua Barat harus dikembangkan. Sebab olahraga tinju merupakan salah satu cabang olahraga tergolong kurang diminati. Padahal olahraga tinju sendiri memiliki nilai positif. Oleh sebab itu, pengurus Pertina Papua Barat harus melakukan pembinaan pada cabang olahraga tinju. Sekarang ini dalam mengembangkan olahraga tinju, karena sebagian masyarakat kurang diminati cabang olahraga ini. Selain dianggap olahraga keras dan mahal, terbatas dan minimnya pengetahuan, turut menjadi faktor penyebab kurang berkembangnya cabang olahraga ini. Padahal olahraga tinju mempunyai nilai-nilai positif yang sangat banyak, seperti kedisiplinan, sportivitas, pantang menyerah, fokus, dan kesabaran. Karena itu, pengurus Pertina harus melakukan pembinaan atlet dan pencarian bibit perbankan secara terus-menerus dan dilakukan mulai usia dini, sehingga prestasi olahraga tinju di Papua Barat akan diperhitungkan di kancah nasional maupun internasional. Bahkan harus bisa mencetak atlet di level internasional. Lebih lanjut dikatakan, pembinaan di bidang olahraga membutuhkan kerjasama antara pengurus Pertina KONI Papua Barat, pemerintah, dan juga masyarakat. Untuk itu, kepada pengurus Pertina Papua Barat, Gubernur menyampaikan untuk dapat merekrut atlet-atlet muda dan melakukan pembinaan secara berkesinambungan, sebab pencapaian prestasi olahraga bukan sebuah perjuangan yang didapat secara instan, namun merupakan hasil dari pembinaan yang panjang, berjenjang, serta berkesinambungan. Untuk itu melalui event tinju amatir Baransano Boxing Day yang berlangsung selama 2 hari, diharapkan dapat menjadi cikal bakal dalam pembinaan tinju amatir. Harapan saya, pertama, melalui kegiatan Baransano Boxing Day menjadi cikal bakal pembinaan tim amatir tinju di Manokwari dan lebih khusus di Papua Barat. Kedua, pelaksanaan tinju ini dapat menjadikan atlet muda untuk dibina menjadi lebih baik. Ketiga, pelaksanaan kegiatan ini dapat terjamin keamanan, dan ketertiban bagi kita semua. Event tinju amatir Baransano Boxing Day yang dibuka oleh Asisten 2 Setda Papua Barat terbagi dalam kategori putra dan putri, yang mana kategori putri mempertandingkan 5 kelas yakni kelas 48, 50, 54, 57, dan 60 kg. Sedangkan di kelas putra mempertandingkan 10 kelas yakni kelas 48, 51, 54, 57, 60, 63,3, 66, 75, 81, dan 86 kg. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari menegaskan siap membangun pemerintah yang kuat dengan dukungan dari para pilar pembangunan di Manokwari. Hal ini dikatakan Bupati saat memperingati syukuran 1 tahun kepemimpinan sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Ketegasan untuk melakukan pembangunan pemerintahan yang kuat dengan dukungan dari para pilar pembangunan di Manokwari disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo pada dialog bersama yang digelar dalam syukuran 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Jumat 26 Februari 2022 lalu. Bupati menyampaikan pembangunan yang kuat adalah pemerintahan yang dibangun di atas pilar pemerintahan yang kuat, yakni adanya dukungan dari dalam birokrasi dan juga dukungan politik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dan partai politik di Manokwari. Kita juga ingin membangun pemerintahan yang kuat di kabupaten ini. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang dibangun di atas pilar-pilar pemerintahan yang kuat. Pilar yang pertama tentu birokrasi kita harus bisa kuat menopang pemerintahan dari dalam. Kalau birokrasi kita rapuh, saya percaya pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan
tidak akan pernah berjalan mensejahterakan masyarakat kita karena terjadi kerapuhan dari dalam. Yang kedua, kita butuh dukungan politik dari DPRD kita dan juga partai-partai politik kita. Kalau DPRD dan juga partai politik tidak sinkron memberikan dukungan kepada pemerintahan, saya percaya efektivitas dari penyelenggaraan pemerintahan tidak akan pernah terwujud dan kita pasti menuai kegagalan dalam memberikan pelayanan dan juga pembangunan kepada seluruh rakyat kita. Selain membutuhkan dukungan dari birokrasi dan politik dalam melakukan pembangunan, pemerintah daerah juga membutuhkan dukungan dari pilar sosial di Manokwari, karena pilar sosial ada di tengah-tengah masyarakat. Kita butuh pilar sosial dari seluruh masyarakat kita. Bapak Ibu yang menjadi pimpinan di masyarakat hari ini, kepala suku, kemudian pimpinan-pimpinan lembaga sosial keagamaan, pimpinan perguruan tinggi, para pemuda, saya percaya ini adalah pilar sosial yang harus diperkuat. Tanpa itu saya percaya kita tidak akan pernah berdiri kuat sebagai sebuah pemerintahan. Lebih lanjut disampaikan Bupati Hermus Indo bahwa untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, yakni Kabupaten Manokwari menjadi pusat peradaban di tanah Papua dan ibu kota Provinsi Papua Barat, yang religius, berbudaya, saing mandiri, dan sejahtera. Pemerintah telah menetapkan 9 misi dengan konsep dan desain yang besar untuk melakukan pembangunan Kabupaten Manokwari sebagai pusat peradaban di tanah Papua. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, menyikapi insiden pemalangan di beberapa ruas jalan di Manokwari pada Senin kemarin, Bupati Manokwari Hermus Indo menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan. Senin 28 Februari 2022, beberapa ruas jalan di Manokwari dipalang akibat adanya ujaran kebencian yang dilontarkan salah satu pemilik akun Facebook yang isinya dinilai menghina suku Arfak. Menyikapi hal tersebut, Hermus Indo selaku pimpinan daerah dan juga salah satu putra Arfak menghimbau agar hal-hal negatif yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Manokwari harus dihindari. Kepada masyarakat khususnya suku besar Arfak, Bupati harapkan untuk tetap bersabar dan harus bijaksana dalam menyikapi situasi. Sebagai kepala daerah di kabupaten ini, ya kita mengharapkan untuk hal-hal yang negatif seperti pencemaran nama suku, kemudian penghinaan dan lain sebagainya itu dapat dihindari untuk kemudian menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, tapi juga kerukunan dan juga kedamaian di antara sesama suku, agama dan ras di Provinsi Papua Barat dan terlebih khusus di Kabupaten Manokwari. Yang kedua, tentu saya mengharapkan pada suku besar Arfak untuk tetap bersabar ya, tetap bersabar untuk menghadapi. Kita melihat bahwa ini adalah sebuah cobaan yang tentu menguji kita untuk apakah kita ini kuat atau tidak. Jadi harus berpikir bijaksana untuk menyikapi situasi ini dan tidak boleh anarkis ya, tidak boleh anarkis dalam melakukan hal-hal yang kemudian merugikan kepentingan semua orang, misalnya palang memalang, kemudian melakukan penghinaan sebaliknya, atau juga melakukan tindakan-tindakan anarkis lainnya. Selain itu, Bupati Hermus juga menyampaikan agar hal ini hendaknya dijadikan sebagai ujian untuk membangun kualitas suku besar Arfak, serta menjadi pemicu untuk membangun sumber daya manusia. Saat ini banyak putra-putri Arfak yang dipercayakan untuk memimpin, sehingga masyarakat Arfak diharapkan tetap bersabar. Bupati juga berpesan agar masalah tidak dibesar-besarkan sampai melibatkan suku-suku lainnya di Manokwari, namun serahkan pada pihak berwajib yang menyelesaikan persoalan ini. Masyarakat Arfak diminta untuk menjaga citra suku besar Arfak dengan baik, serta menjadi tuan rumah yang baik. Menjaga citra suku di Kabupaten
kabupaten ini penting. Kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kita menjadi masyarakat yang terbuka, mau menerima semua suku, agama dan ras di kabupaten ini. Ingat, kita sendiri tidak maju seperti hari ini, tapi kalaupun hari ini kita maju, ada suku-suku lain yang diutus oleh Tuhan ke daerah kita untuk mendidik dan mempersiapkan kita. Dan hari ini ya kita sudah maju seperti suku-suku lainnya. Jadi hal sepele ini jangan ditanggapi dengan hal yang dianggap terlalu berat, lalu membuat hubungan persaudaraan kita antar sesama keluarga, sesama suku di Kabupaten Manokwari ini kita retak. Ingat bahwa hidup ini adalah manusia adalah makhluk sosial, hidup saling bergantungan. Kita suku besar Arfak kita membutuhkan suku-suku lain, tetapi juga suku-suku lain juga membutuhkan kita. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kepolisian Republik Indonesia melalui bidang lalu lintas akan menggelar operasi keselamatan selama 14 hari ke depan. Hal ini dilakukan guna mewujudkan dan memelihara situasi Kamtibmas Keselamatan dan Ketertiban Karlantas yang kondusif serta upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan operasi, Polres Manokwari melaksanakan apel gelar pasukan operasi keselamatan Mansinam 2022 yang berlangsung di Selasa, 1 Maret di halaman Mapolres pagi tadi. Pelaksanaan apel gelar pasukan ini ditandai dengan penyematan pita tanda operasi kepada para perwakilan personil yang ditunjuk dan pemeriksaan pasukan sebagai wujud kesiapan menyukseskan pelaksanaan operasi. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom dalam amanatnya menyampaikan operasi keselamatan Mansinam 2022 akan dilaksanakan selama 14 hari, mulai dari tanggal 1 Maret sampai 14 Maret 2022, serentak di seluruh Indonesia. Dan dalam operasi Mansinam tahun 2021, tingkat pelanggaran mengalami kenaikan sebanyak 70% dibandingkan dengan periode 2020. Lalu lintas operasi keselamatan Mansinam pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 70% dibandingkan dengan periode 2020. Jumlah pelanggaran lalu lintas operasi keselamatan Mansinam tahun 2021 sejumlah 1.179 pelanggaran. Operasi keselamatan Mansinam tahun 2022 ini akan dilaksanakan selama 14 hari yang dimulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan 14 Maret 2022 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Adapun sasaran operasi prioritas sasaran keselamatan tahun 2022 yaitu bagi pengemudi ranmor yang menggunakan HP, pengemudi di bawah umur, tidak menggunakan helm SNI, mengemudi ranmor dalam pengaruh minuman beralkohol, melawan arus, pengemudi ranmor yang tidak menggunakan safety belt, dan mengemudikan ranmor secara ugal-ugalan. Sasaran prioritas operasi keselamatan tahun 2022 di wilayah Polda Papua Barat yaitu pengemudi ranmor yang menggunakan HP, pengemudi ranmor yang masih di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm SNI, mengemudikan ranmor dalam pengaruh alkohol, melawan arus, pengemudi ranmor yang tidak menggunakan safety belt dan mengemudikan ranmor secara ugal-ugalan, serta 1 pelanggaran overdimensi dan overload. Dengan penindakan sasaran prioritas pelanggaran lalu lintas tersebut, maka diharapkan operasi keselamatan tahun ini dapat menekan angka jumlah korban fatalitas. Kapolres berharap dengan adanya penindakan lalu lintas tersebut diharapkan operasi keselamatan tahun ini dapat menekan angka jumlah korban fatalitas, meminimalisir kemacetan lalu lintas, sehingga dapat mewujudkan Sitkamsel Tipcar Lantas. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan
Sampai jumpa.